Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan agama yang sempurna ini kepada umat manusia. Semoga kita termasuk dari golongan orang-orang yang senantiasa taat dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Semua manusia bergerak dan berusaha demi kenikmatan yang menjadi tujuan. Secara garis besarnya ada dua titik akhir yang diharapkan. Ada yang mengingini dunia sebagai terminal akhir perjalanan. Ada pula yang menatap lebih jauh ke depan. Mereka jadikan akhirat sebagai akhir perjalanan yang didambakan. Masing-masing titik tujuan ada penggemarnya. Ada yang banting tulang demi nikmat dunia yang didamba. Ada yang bekerja keras demi kejayaan hidup setelah dunia menjadi sirna. Sahabat Ali bin Abi Thalib mengistilahkan dengan abnaul akhirah dan abnaud dunya. Beliau berkata setelah menyebutkan perbedaan karakter dunia dan akhirat, irtahalatid dunya mudbirah wartahalatil akhiratu muqbilah walikulli wahidatin minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya fa innal yawma amalun wala hisabun wa ghadan hisabun wala amalun. Kehidupan dunia pergi menjauh sedangkan akhirat kian mendekat. Dan masing-masing dari keduanya, dunia dan akhirat, memiliki anak-anak. Maka jadilah kalian anak-anak akhirat dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Karena sejatinya sekarang ini adalah waktu untuk beramal tanpa ada hisab. Sementara besok di akhirat adalah waktu hisab dan bukan untuk beramal. Ini diambil dari syarah Sahih Bukhari karya Ibnu Battal. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Orang yang cerdas akan menjatuhkan pilihan akhirat sebagai negeri tujuan yang didambakan. Alasannya sangat kuat. Tak ada satu celah pun keraguan hati yang melekat. Karena informasi bersumber dari Al-Quran yang 100% akurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal akhiratu khairu wa abqa." Sedang kehidupan akhirat
adalah lebih baik dan lebih kekal. Al-Quran surat Al-A'la ayat 17. Jenis kenikmatan yang tersedia terlampau hebat untuk dibayangkan. Masa mengenyam kelezatannya kekal tiada batasan. Hanya orang bodoh yang rela kehilangan demi kenikmatan yang sangat sedikit dengan durasi waktu yang sangat sempit. Karena itulah Nabi memberikan gelar Al-Kayis, yaitu orang yang jenius bagi mereka yang mau mengevaluasi diri dan berbekal untuk hidup setelah mati. Mereka rela mempertaruhkan apapun demi mendapatkan jannah yang dinanti. Mereka juga rela kehilangan berbagai kenikmatan syahwati yang bisa menjerumuskan ke dalam kesengsaraan abadi. Maka segala penderitaan apapun di dunia dia jalani dengan sabar, karena itu terlalu ringan dan singkat bila dibanding dengan siksa di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala 'adzabul akhirati asyaddu wa abqa." Dan sesungguhnya azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Al-Quran surat Toha ayat 127. Orang yang serius menjadi pejuang akhirat pastilah banyak memikirkan dan mengingatnya. Seperti orang yang senang dengan hobi tertentu, pandangannya akan tertuju kepada apa yang menjadi kecenderungannya. Seperti Imam Hasan al-Basri tatkala dijamu dengan air yang dingin dan segar. Seketika beliau terkejut dan pingsan. Setelah siuman beliau ditanya, "Ada apa dengan Anda wahai Abu Sa'id?" Beliau menjawab, "Aku teringat akan harapan penghuni neraka tatkala mereka berkata kepada penghuni jannah, 'An afidhu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah.' Limpahkanlah kepada kami sedikit air atau makanan yang telah dirizkikan Allah kepadamu." Al-Quran surat Al-A'raf ayat 50. Di zaman sahabat ada Abu Darda radhiyallahu an, ketika ada jenazah lewat beliau ditanya, "Jenazah siapa yang baru saja lewat itu?" Maka beliau menjawab, "Itu adalah kamu dan aku. Tidakkah kamu membaca firman Allah, 'Innaka mayyitun wa innahum mayyitun'? Sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula." Al-Quran surat Az-Zumar ayat 30. Dan masih banyak lagi teladan yang menakjubkan dari para pemburu akhirat. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebagaimana tersirat dalam surat Asy-Syura ayat 20, pemburu dunia akan mendapatkan kerugian besar dari dua sisi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridu harsal akhirati tazid lahu fi harsihi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasibin." Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat akan kami tambah keuntungan itu baginya, dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya suatu kebahagiaan pun sebagian pun di akhirat. Al-Quran surat Asy-Syura ayat 20. Dia hanya mengenyam sebagian saja kenikmatan dunia yang diidamkan, tidak pula sempat menikmati seluruh hasil jerih payah yang diusahakan. Dan yang lebih berat lagi, dia tidak mendapatkan kenikmatan apapun atau kebahagiaan sedikit pun di akhirat. La haula wala quwata illa billah. Marilah kita simak perumpamaan para ulama yang makin memperjelas betapa lemahnya akal orang yang rela mengorbankan akhirat demi secuil kenikmatan dunia yang fana. Saudara-saudara,
Perumpamaan pertama datang dari Bishr bin Al-Haris Al-Hafi rahimahullah. Beliau berkata, dunia laksana biji-bijian yang dikumpulkan semut di musim panas sebagai simpanan menghadapi musim dingin. Tanpa sadar, tatkala semut sedang asik membawa sebutir biji di mulutnya, datanglah seekor burung yang mematuk sang semut beserta sebutir biji yang sedang dibawanya. Maka semut itu tak sempat menikmati makanan yang dikumpulkannya, tidak pula mendapatkan apa yang diharapkannya. Maka terapkanlah permisalan ini, di mana biji-bijian itu adalah kenikmatan dunia, semut itu adalah manusia, sedangkan burung tersebut ibarat malakul maut, malaikat pencabut nyawa. Betapa banyak manusia sibuk mengumpulkan harta hingga kematian tiba-tiba menyergapnya di saat dia masih mengumpulkan dunianya, dan dia belum sempat mengenyam menikmati semua hasil jerih payahnya. Itulah perumpamaan pertama. Adapun perumpamaan kedua datang dari seorang ulama yang sangat faqih di abad ke-6 Hijriah yang bernama Ibnu Al-Jauzi rahimahullah. Beliau mengumpamakan dunia laksana perangkap yang ditebar di dalamnya biji-bijian. Perangkap yang ditebar di dalamnya biji-bijian. Sedangkan manusia ibaratkan seekor burung yang menyukai biji-bijian. Burung-burung itu asik dan hanya asik menikmati biji-bijian itu, tanpa menaruh waspada terhadap perangkap yang akan menjeratnya sekejap mata. Cukup jelas, pemburu dunia terperangkap kenikmatan yang menipu, akhirnya mendekam dalam kesengsaraan tanpa batasan waktu. Maka rugilah manusia yang hanya memburu dunia saja tanpa memikirkan akhirat. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, demikianlah pengajian pada hari ini, dan kita berdoa semoga Allah menjadikan kita manusia yang bervisi akhirat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ridha-Nya kepada kita dalam segala kegiatan, aktivitas, hatta perjuangan kita, sehingga kita dimasukkan Allah ke jannah-Nya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wal'afu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.